Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiana Ratnamadani. Saya dari kelompok 4. Saya akan membahas tentang biografi dari Husain Tabatabai. Syahid Muhammad Tabatabai, terkenal dengan Alamah Tabatabai, adalah seorang mufasir, filsuf, teolog, ahli usul, faqih, arif, dan Islamonologi pada abad ke-14. Ia adalah seorang ulama Syiah yang paling berpengaruh dalam wacana pemikiran dan mazhab di Iran pada abad ke-14. Tabatabai merupakan penulis tafsir dari Al-Mizan dan kitab-kitab filsafat seperti Bidayah, Al-Hikmah, Nihayah, Al-Hikmah, Usul Filsafah, Warawis Falsafah. Alamah Tabatabai di Hauzah Ilmiah Qum sibuk memberikan pelajaran tafsir, Al-Quran, dan filsafat. Metode penafsirannya adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Alamah lahir pada akhir tahun Dzulhijjah pada tahun 1321 Hijriah bertepatan dengan 1902 Masehi di saat abad Tabriz. Para peluhurnya hingga 4 keturunan merupakan para ilmuwan dan para sarjana pandai. Para leluhur Alamah Tabatabai merupakan anak keturunan Imam Hasan Mujtaba alaihi salam atau Ibrahim bin Ismail Dibaj, dan nenek moyangnya dari jalur ibu berasal dari anak-anak Imam Hasan alaihi salam. Ibu Syahid Muhammad Husain meninggal pada saat ia berusia 5 tahun. Pada usia 9 tahun ayahnya juga meninggal. Saudara yang lebih muda adalah Syahid Muhammad Hasan, terkenal dengan Syahid Muhammad Hasan Ilahi. Pernikahan dan anak Muhammad Tabatabai, istri Alamah, Khamar Sadat Madawi, merupakan keluarga Sadat Tabatabai, memiliki 3 putra. Pertama, Alamah dan Khamar Sadat meninggal di Najwa. Putra-putra selanjutnya seorang laki-laki diberi nama Abdul Baqi sesuai dengan saran sang guru, Khodi Tabatabai. Syahid Abdul Baqi dan Najman Sadat adalah putra-putra Alamah Tabatabai dan Khamar Sadat Madawi. Pada tahun 1965 Masehi, istri pertama Alamah meninggal dunia dan setelah beberapa lama Alamah menikah dengan Mansyurah Rusbeh. Masa belajar dan mengajar Muhammad Husain Tabatabai. Syahid Muhammad Husain selama 6 tahun pada tahun 1911 sampai 1917 Masehi. Setelah mempelajari Al-Quran, di mana dalam metode pelajaran pada masa itu, sebelum segala sesuatu harus sudah diajari sebelumnya. Karya-karya seperti Gulistan, Bustan, dan lainnya sudah mesti dikuasai. Selain mempelajari pelajaran tata bahasa di bawah bimbingan Miras Al-Nahi Khotah, ia juga belajar menulis tulisan indah. Kemudian masuk ke Madrasah Talibiyah Tabriz. Di sana ia mempelajari pelajaran bahasa Arab dan ilmu-ilmu nahwi, fikih, dan usul. Semenjak tahun 1918 hingga 1925 Masehi, ia sibuk menimba berbagai disiplin ilmu Islam. Alamah Tabatabai setelah menyelesaikan pelajarannya di Madrasah Talibiyah bersama saudaranya pergi ke Najaf, dan di sana selama 10 tahun belajar menimba ilmu-ilmu agama, yaitu pada tahun 1925 sampai 1935 Masehi. Pada tahun 1935 Masehi, kembali ke Tabriz, dan sampai tahun 1946 Masehi, ia menetap di sana dan tidak mempunyai kelas khusus, akan tetapi ia sibuk melakukan penulisan dan penelitian. Ia pergi ke Qum pada tahun 1946 Masehi dan menetap di sana hingga akhir hayatnya dan sibuk melakukan pengajaran, penulisan, dan penelitian. Pendidikan Alamah Tabatabai di Tabriz. Alamah Tabatabai selama berada di Najaf dan belajar di sana karena mengalami kesulitan ekonomi dan tidak tercukupnya suplai kebutuhan hidup dari hartanya di Tabriz, maka ia terpaksa kembali ke Iran dan selama 10 tahun sibuk bertani di desa Saat Abad Tabriz. Selama masa ini tidak ada laporan mengenai kesibukan belajar atau mengajarnya. Namun beberapa kitab dan risalah-risalah Alamah merupakan buah pikiran dan tafakur pada masa itu. Reputasi Alamah Tabatabai di Teheran dan Hauzah ilmiah lain di Iran semenjak adanya Perang Dunia II. Dan setelah ia belajar hijrah dari Tabriz menuju Qum, ia bermukim di Qum semenjak tahun 1946 Masehi dan memilih majelis pelajaran dalam bidang tafsir dan hikmah.
Ia secara bertahap memulai pelajaran-pelajaran tingkat tinggi hikmah seperti kitab Syifa dan Asfar. Selain mengajar kitab-kitab itu, Alamah juga mengajar dan mendidik murid-murid dalam segi akhlak dan irfan seperti Azizul Kusyafat, Ali Sadat Parfar, Hasan Zadeh Amuli, dan Abdul Jawadi Amuli, dan lainnya. Majelis ilmu di Teheran. Salah satu kegiatan Alamah Tabatabai selama bermukim di Qum adalah mengadakan majelis-majelis yang dihadiri oleh Henry Corbin, Syahid Hussein Nasar, Darwish Saigan, dan lainnya, dengan konsentrasi masalah-masalah filsafat, irfan, adian, dan Islamonologi. Ia selama dalam perjalanannya yang berkelanjutan ke Teheran mengadakan pertemuan dengan para penggemar hikmah dan ma'arif Islam, dan kadang-kadang memberi jawaban atas para penantang agama dan hikmah. Dalam sebagian pertemuan-pertemuan ini dibahas tentang tafsir Irfani Timur dan berkonsentrasi pembahasan mengenai Upanishad dan Gatha. Isi dari buku-buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Persia oleh Darius dan kemudian Alamah menjelaskan hal itu. Pertemuan antara Alamah dan Corbin terjadi selama 20 tahun, yaitu pada tahun 1378 hingga 1399 Hijriah. Setiap musim gugur dengan dihadiri oleh pegiat filsafat mengenai pembahasan penting tentang agama dan filsafat. Menurut penuturan Syahid Hussein Nasar, pertemuan ini merupakan pertemuan dengan pembahasan tingkat tinggi dan cakupan yang sangat luas di dunia Islam saat ini yang sangat luar biasa, dan bahkan dapat dikatakan bahwa semenjak abad pertengahan tersebut, hubungan pemikiran dan spiritual antara Islam dan Kristen sudah terputus. Sebuah hubungan yang belum pernah tercapai antara Timur dan Barat. Alamah Tabatabai memiliki bakat puisi yang pada akhirnya puisi-puisi itu hilang sendiri. Sebagian puisi yang masih ada terkumpul dan dicetak dalam buku Maher Afukti. Dalam sebagian syair-syairnya tidak menggunakan kata-kata selain bahasa Persia. Puisi Alamah Tabatabai yang paling terkenal yaitu Kishimeh pada tahun 1986 dan dibacakan oleh Syahram Nazri. Pendidikan Tabatabai di Najaf. Setelah menyelesaikan jenjang-jenjang ilmiah pertama di Tabriz pada tahun 1925 Masehi, ia pergi ke Najaf dan selama 10 tahun berada di Haus Ilmiah Najaf untuk menyempurnakan pengetahuan keagamaannya dalam berbagai cabang dan bidang keilmuan Islam. Alamah mempelajari fikih dan usul dari Naini dan Kumpuni, sedangkan filsafat ia pelajari dari Syahid Hussein Bedbubehi yang ia sendiri merupakan murid Halwah dan Aga al-Mudaris. Ia mempelajari matematika dari Aga Qasim Kanshari, sedangkan akhlak dan irfan ia pelajari dari Syahid Qadi Tabatabai. Muhammad Tabatabai wafat pada kira-kira jam 9 pagi hari Minggu pada 15 November 1981 Masehi atau 18 Muharram 1402 Hijriah. Jenazahnya diarak dari Masjid Hasan Askari hingga pelataran Haram Syahidah Fatimah Maksum. Ayatul Syahid Muhammad Ridha Gulpaigani mendirikan salat jenazah untuknya, kemudian jenazahnya dikuburkan di Masjid Al-Azhar Haram Syahidah Maksumah Sa. Selama pelajaran filsafat libur, Alamah mengadakan pertemuan mingguan dengan murid-murid khususnya, mengajar pokok-pokok pelajaran mula sadara dan hikmah mutaliyah. Sangat banyak para pengajar filsafat pada masa selanjutnya yang merupakan murid-murid Alamah. Murid-muridnya seperti Mutahari, Jawadi Amuli, Mizabah Zaidi, dan Behesti termasuk ulama-ulama yang paling berpengaruh dan terkenal di Iran pada abad kontemporer. Pertemuan-pertemuan ilmiahnya dengan Henry Corbin, seorang filsuf Prancis dan pakar Syiah Prancis, merupakan jalan pembuka untuk mengenalkan Syiah di Eropa. Terkait dengan kepribadiannya, telah terbit buku-buku tentang karakternya dan berkali-kali telah diadakan konferensi-konferensi untuk memperkenalkan ide-idenya. Sebuah seri dokumenter telah diputar di televisi dengan nama Hadi Saro dengan bertujuan untuk mengenalkan kepribadiannya. Di Teheran terdapat sebuah universitas dengan namanya.